Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau buat video strategi from YouTube part 3. Oke. Namun kali ini ada yang berbeda ya. Jadi jika sebelum-sebelumnya gue memakai indikator yang umum gitu kayak stokastik, MACD, moving average, Bollinger Band, RSI dan lain sebagainya. Kali ini gue mau pakai pivot point yang mengikuti, nggak 100% mengikuti ya, tapi dari channel YouTube ini gitu ya. Jadi karena ini nggak 100% mengikuti strategi dari channel YouTube ini, kalian bisa tonton aja Trader DNA, ini ya linknya ya. Nah ini udah gue rangkum, nggak gue tulis percis strateginya ya, tapi kurang lebih seperti ini. Itu kenapa nggak percis gitu? Jadi supaya kalian bisa belajar mengikuti gitu ya, pakai RBMUI ya. Jadi contohnya sebenarnya ini bukan bullish engulfing, tapi di channel YouTube ini pin bar gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja, ini udah gua rangkum strateginya begini. Langsung saja. Nah, pertama pivot point. Oh iya, pivot point. Sebenarnya dulu pivot point udah gue pernah buat. Nah, pivot point ini sebenarnya dulu udah pernah gue buat ya, dasar-dasarnya. Nah, mungkin kali ini mau gue buat lagi. Oke. Kita langsung attach saja. Tapi sebelum itu kita harus mencari tahu nilai buffer dari pivot point ya. Kalau misalnya kalian udah tahu ya syukur, tapi gue mau mulai dari awal dulu. RB pivot point. Ini dia. Kita bete dulu untuk cari tahu nilai buffer. Oke. Gak perlu gue perjelas lagi. Ya. Dari strateginya, price is above pivot point. Pivot itu nilai tengah dari sebuah indikator ini ya. Ya. Itu sebentar gue gedein dulu. Itu merupakan garis putih. Nah, garis putih ini atau nilai tengah ini adalah disebut pivot point ya. Nah, atasnya R1, R2, R3, bawahnya S1, S2, dan S3 gitu. Nah, karena dari syaratnya adalah pivot point, jadi kita mau mencari nilai buffer dari pivot point itu sendiri atau nilai tengah dari garis putih. Oke. Garis tengah dari garis putih adalah, ingat, (5075) klasik tuh day one 5075, berarti nilai tengahnya itu adalah 0, berarti nilai buffernya itu 0. Nah, sebelum kita ke bawah, kita harus memastikan EA dapat membuka posisi buy ketika harga berada di atas pivot dan posisi sell ketika harga berada di bawah pivot gitu. Langsung saja export properties. Jangan lupa ini ke averaging dulu seperti biasa. Sebentar, tulisannya kayak gimana ya, gue lupa. Sorry. Oh ya, RB pivot point. Buffer ini dia. RB pivot point V2. Oke. Tadi nilai buffernya berapa yang pivot? 0 ya. Berarti sama-sama 0 ya, karena acuan ini sama, jadi 0, 0, 0. Nah, jangan lupa signal kayaknya karena kita mau buy hanya ketika harga berada di atas pivot dan sell ketika harga berada di bawah pivot. Berarti buy jika harga berada di atas signalnya itu adalah 0 ya. Karena 0 adalah pivot dan sell ketika harga berada lebih rendah dari signalnya itu 0 dan
nolnya itu pivot. Jadi gitu logikanya ya. Nah setelah itu ketika klik OK dan kita BT. Nah tuh, stop. Nah ini nih pivotnya, ini garis putih yang ini ya. Ini bukan pivot, karena gua geser dulu takutnya kalian bingung. Nah ini nih garis pivot classic day. Garis putih ini adalah garis pivotnya. Ketika harga berada di bawahnya sell, dan ketika harga berada di atasnya itu buy ya, sesuai dengan rule pertama. Oke, rule pertama. Oke. Pivot udah nih, udah selesai nih pivot nih. Selanjutnya adalah stochastic oversold. Settingan stokastiknya 1633, berarti kita attach lagi stokastik. Nah, aktifkan. Jangan lupa shiftnya kita atur 1633 ya, 1633. Baik ketika harga berada lebih rendah dari level 20. Oh, berarti ini 20, selnya 80. Beli ketika harga berada di bawah 20, jual ketika harga berada di atas 80. Berarti stochastic is higher than, untuk sell ya. Stochastic is lebih besar dari 80. Sedangkan untuk buy, stochastic lebih rendah dari level lain. Levelnya berapa? 20 gitu ya. Logikanya gitu yang ngerti ya. Tuh. Lower 20, higher 80. Oke. Cek. Oke. Dari di jurnal ada kode, kita copy saja kodenya. Export ke konfirmasi pertama. Udah tinggal kopas kok. Copy paste aja dari sini. Kopas. Defaultnya ke custom. 0. Jangan lupa shiftnya di 0 ini ya, karena kita sudah mengatur shift di indikator. Oke, setelah itu klik OK, lalu start. Nanti kita lihat bedanya ya. Yang ini, sebentar. Ini bagus. Nah, yang ini tanpa stokastik ya. Ini baru cuma pivot. Nah, ini yang dengan stokastik. Kita bedain. Tuh, dia nggak OP ya. Karena stokastiknya nggak mendukung. Nah, dia baru OP. Sini. Kita stop. Kita cek apakah benar apa enggak. Cara ngeceknya gampang. Tinggal tes saja. Pasang saja indikator stokastik yang asli bawaan MP4. Stokastik. Nah, ini dia. 1633 ya. Level 2080, 1633. Klik OK. Kita cek. Nah, beli buy ketika harga berada di bawah 20 ya, buy ketika bukan harga, maksud gua stokastiknya di level bawah 20 tuh ya, dan sell ketika berada di atas level 80 misalnya. Itu ya, bener ya. Nah, kita bedain dengan ini juga sama tuh, ini ada sell di sini. Ya, berarti di atas level 80. Kita bedain dengan, nah yang ini ya, tanpa stokastik. Dia dari awal aja udah OP, buka posisi. Sedangkan ini kan nggak dari awal tuh, dari awal dia kosong. Ya, nah ini dengan stokastik, ini tanpa stokastik atau hanya pivot pointnya. Berarti dua settingan ini sudah berjalan ya, sudah sesuai dua settingan ini. Sekarang settingan terakhir yaitu bullish engulfing dan bearish engulfing. Nah, indikator yang dapat mendeteksi pattern seperti itu adalah RB bar pattern. Nah, RB bar pattern kita attach, aktifkan. Shiftnya kita pilih satu, buy-nya bullish engulfing, bearish engulfing. Oke, bullish. Nah, ini pilihannya ada banyak ya. Bullish engulfing. Nah, ini engulfing bull. Ini
engulfing bear. Oke, klik. Oke. Nah, pasang lagi ke konfirmasi kedua. Indikator utama pivot, indikator kedua stokastik, dan indikator ketiga adalah bar pattern. Ini kode untuk mendeteksi bullish dan bearish engulfing-nya. Kode custom. Nah, sigma jangan lupa di nolin. Itu klik OK dan start. Nah, karena bullish engulfing dan bearish engulfing-nya ini jarang ya, jadi kita skip add. Nah, gue mau ngasih tahu kalau RB bar pattern itu berdasarkan dari PDF ini. Kalian tinggal ke general, terus cari RB bar pattern. Nah, lihat paling bawah di sini. Nah, di sini ada PDF. Nah, ini adalah indikator RB bar pattern versi pertama, tapi jangan di-download. Kalian lebih baik download yang dari PDF aja ya, jangan di-download. Karena mungkin ini waktu itu ada buku untuk pertama kali. Nah, yang penting PDF-nya ini kalian download dan lihat di sini ada berbagai macam penjelasan tentang bar pattern. Nah, RB bar pattern itu didasarkan dari PDF ini, ya. Jadi kalian bisa baca-baca aja ya. Tadi bullish engulfing. Engulfing aja dulu. Nah, ini bullish engulfing. Dari sini bullish engulfing, candle bla 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 bla, kalian bisa baca sendiri. Di sini juga bearish engulfing bla 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 bla. Oke, kayaknya sudah selesai. Sekarang kita deteksi dulu. Nah, tadi kan pivot point dan RB stokastik udah kita cek. Jadi udah valid benar ya. Jadi kita tinggal mengecek bullish engulfing dan bearish engulfing. Jadi lebih sedikit ya. Nah, ini nih bearish engulfing. Nah, di mana bearish engulfing-nya? Nah, ini kan red di sini, sell di sini titik red. Nah, bearish engulfing-nya itu 2 bar sebelum bar yang diberi tanda. Nah, sebelah sini. Nah, ini nih bearish engulfing. Nah, jadi bukan yang ini. Bukan yang ini nih, bukan. Tapi yang sebelumnya. 2 bar sebelum tanda titik merah gitu ya. Nah, ini bearish engulfing. Nah, coba kita cek dari PDF-nya. Bearish engulfing, candle bearish lebih besar dari candle bullish. Kita deketin lagi supaya lebih jelas. Nah, candle bearish lebih besar dari candle bullish tuh ya. Besok lagi. Harga open dan close candle bullish berada di dalam candle bearish. Nah, harga open dan close berada di candle bearish. Nah, ini opennya ini. Badannya ini berada di dalam badan bearishnya ya. Jadi badannya ini badan bearish lebih besar dari badan bullishnya gitu. Dan terakhir berada di uptrend. Nah, bagian trennya ini adalah menurut gue sesuatu yang rancu. Kenapa? Karena tren itu tergantung dari perspektif masing-masing gitu ya. Nah, di sini di bar pattern sendiri, sini ada periode tren. Kalian bisa milih mau periode 10, 20, 30, 40 ya. Serah kalian ya. Kalau gue pakai defaultnya itu periode trennya 10. Kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, setelah itu lagi. Nah, ini bearish engulfing udah selesai. Sekarang kita cek yang bullishnya. Nah, ini bullishnya nih. Seperti sebelah sini, seperti bearish engulfing, bullish engulfing sebelah sini ya. Mari kita cek. Nah, candle bullish lebih besar dari candle bearish. Nah, candle bullish lebih besar dari candle bearish. Oke. Harga open dan close candle bearish berada dalam candle bullish. Tentu saja, ya. Candle merahnya ini berada dalam candle bullishnya.
sebaliknya dari kebalikannya dari bearish engulfing, berada di downtrend. Oke, panjang shadow tidak harus sama dengan gambar. Oke. Nah, kalau misalnya kalian beda pendapat tentang bentuk bullish engulfing atau bentuk pattern lain lah seperti Dragon Doji apa segala macam ya, itu sih pendapat masing-masing ya. Tapi di sini gue tekankan RB bar pattern itu didasarkan dari PDF ini ya. Jadi kalau misalnya kalian punya perspektif pendapat masing-masing tentang bentuk bar, yaitu pendapat kalian, oke. Yang jelas RB bar pattern itu berdasarkan dari PDF ini, oke. Oke, sekarang sudah benar semua ketiganya. Seperti ini. Oke. Indikator, pivot point, stokastik, dan RB bar pattern. Nih. Nah, udah deh. Kita sudah mendeteksi signal-signal dari kombinasi dari 3 indikator ini. Setelah itu ya, setelah kalian mau diapain? Apakah mau dikasih one shot kah? One shot partial kah? Nah, kalau misalnya kalian mau ngikutin dari strategi ini ya, kalian tonton dulu videonya dan kalian catat seperti ini. Dari awal udah gue tekankan ya, ini hanya kayak bukan copy 100% strategi dari YouTube ini ya. Ini sebagai contohnya aja gitu. Kurang lebih seperti ini gitu ya. Kalau mau full 100%-nya kalian tonton dulu, catat dan praktek ke ERBMUI. Udah, sekian gitu dari saya. Assalamualaikum.